Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar di Ucok Durian. Teruntuk kamu yang selalu kepikiran mantan, ambil HP-mu, delete deh tuh nomor mantan. Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di mana dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai kertas kerja perusahaan jasa ya. Nah, sebelum teman-teman menonton kertas kerja perusahaan jasa, pastikan terlebih dahulu teman-teman memahami konsep jurnal penyesuaian, neraca saldo, buku besar, dan jurnal umum. Nah, bagi teman-teman yang belum paham 4 konsep tersebut ya, teman-teman boleh menontonnya di video saya yang sebelumnya ya. Di situ sudah lengkap mengenai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Nah, jangan coba-coba menonton kertas kerja apabila belum paham 4 siklus tersebut. Oke teman-teman, sebelum menonton video ini, subscribe terlebih dahulu channel ini, dukung terus channel ini menjadi channel nomor 1 ya, agar menjadi channel nomor 1 mengenai pembelajaran ilmu ekonomi. Oke, terima kasih teman-teman, selamat menonton. Boom! Baik teman-teman, sebelum saya membuat kertas kerja, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai neraca saldo. Nah, neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar yang disusun berdasarkan kelompok akun. Nah, neraca saldo ini muncul setelah buku besar, sementara buku besar muncul setelah jurnal umum. Artinya, kita harus paham terlebih dahulu membuat jurnal umum dan buku besar, baru kita bisa membuat neraca saldo. Nah, buat teman-teman yang belum paham mengenai jurnal umum dan buku besar, itu ada di video saya yang sudah tayang beberapa waktu yang lalu. Kamu boleh tonton ya, di video-video sebelumnya sudah ada jurnal umum dan buku besar. Oke, agar kamu paham membuat neraca saldo. Oke, nah ini tabel neraca saldo ya. Dimana dalam neraca saldo itu ada nomor akun, nama akun, debit atau kredit. Dan yang terpenting, total debit harus sama dengan total kredit. Oke, nah sebagai ilustrasi ini ada buku besar saya buat. Kemudian kita akan buat neraca saldonya dalam ribuan rupiah. Ya, nomor akun, nama akun, debit, kredit. Oke. Nah, dalam neraca saldo tidak ada kolom tanggal ya, itu dia. Tadi neraca saldo adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar. Di sini buku besar kas saldonya 10.000 di debit. Maka masukkan kas debit 10.000. Kemudian utang usaha kredit 6.000 dalam ribuan rupiah. Oke, masukkan lagi. Kemudian modal 2.000 di kredit, masukkan modal 2.000 di kredit. Nah, kemudian pendapatan 3.000 di kredit, pendapatan 401 3.000 di kredit. Kemudian beban gaji 501 itu 1.000 di debit. Nah, lalu kita jumlahkan. Apabila saldo debit sama dengan saldo kredit, itu menyatakan bahwa buku besar yang kita kerjakan sebelumnya itu sudah benar ya, sudah benar yang kita kerjakan. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk dalam jurnal penyesuaian ya, langkah untuk membuat kertas kerja. Kita di sini harus menyelesaikan terlebih dahulu jurnal penyesuaian. Di sini saya ada sediakan data, yaitu data neraca saldo Roger Jim, dan di sini ada data penyesuaiannya. Kita harus menyelesaikan ini terlebih dahulu, baru kita bisa membuat kertas kerja. Oke? Nah, ini dia. Maka kita kerjakan ya. Ini data yang tadi, soalnya tadi ya. Data penyesuaiannya menyatakan perlengkapan kantor yang ada sebesar 380.000. Sementara dalam neraca saldo perlengkapan kantor itu adalah 1.270.000 ya, perlengkapan kantor, berarti catat yang terpakai. Maka penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sejumlah yang terpakai. Berarti kurangkan 1.270 kurang 380, yaitu 890.000 dia. Nah, dalam rupiah. Oke, tanggal dalam jurnal penyesuaian selalu tanggal 31 Desember ya. Oke, yang kedua, premi asuransi yang telah habis pakai, yang telah habis waktunya atau expired. Ya, asuransi di sini dicatat sebagai harta. Asuransi dibayar di muka. Maka AJP-nya kalau sebagai harta dicatat, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, langsung saja masukkan angkanya. 315. Nah, terpakai atau sudah habis. Nah, itu dia. Kemudian penyusutan peralatan kantor. Nah, AJP untuk penyusutan berarti beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Langsung masukkan angkanya 4.950. Nah, tidak perlu kita hitung lagi ya, karena sudah diketahui angkanya langsung.
Kemudian gaji yang masih harus dibayar. Nah, ini gampang juga nih. Berarti beban gaji pada utang gaji. Nah, yaitu sebesar 440.000. Kemudian pendapatan jasa yang belum dicatat sebesar 1 juta. Artinya ada transaksi yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Maka muncul dalam penyesuaian supaya dicatat ulang dia. Nah, atau dicatat lagi, itu maksudnya dicatat ya. Dicatat, ditampilkan, itu maksudnya. Berarti ini jatuhnya jadi seperti jurnal umum, yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 1 juta. Nah, itu dia. Kemudian sewa dibayar 1 Oktober 2018 untuk setahun. Sewanya itu dicatat sebagai beban. Ya, beban sewa 4.200.000. Berarti yang tersisa, yang terpakai 3 bulan, Oktober, November, Desember. Sisanya berarti 12 kurang 3, 9. Berarti 9/12 dikali 4.200.000. Maka AJP-nya adalah sewa dibayar di muka 3.150.000 pada beban sewa 3.150.000. Nah, itu dia. Lalu jumlahkan, totalkan, harus sama. Nah, buat teman-teman yang belum paham mengenai penyesuaian, kamu bisa tonton di video saya yang sebelumnya. Itu lengkap sekali mengenai jurnal penyesuaian. Sebab apabila teman-teman tidak paham mengenai konsep penyesuaian, maka akan sangat sulit sekali untuk membuat kertas kerja. Oke? Paham ya? Nah, kalian boleh tonton video saya yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat kertas kerja. Nah, ini dia kertas kerjanya. Kertas kerja 10 kolom ya. Neraca saldo, penyesuaian, NSD, neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. 10 kolom ini dia. Debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit, dan debit, kredit. Oke? Nah, ini saya tampilkan lagi data yang sebelumnya tadi ya. Nah, neraca saldo di sini ini bersumber dari data yang tadi, yang sebelumnya. Kamu tinggal pindahkan ulang semua di sini, nomor akun, nama akunnya beserta angka-angkanya sesuai dengan debit kreditnya. Pindahkan, jangan sampai salah. Tinggal pindahkan ulang ya. Nah, sekarang kita tinggal mengisi kolom penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian ini diambil dari jurnal penyesuaian yang tadi kita kerjakan. Ini saya tampilkan di sini. Nah, ini dia ya. Yang tadi di slide sebelumnya ya, ini dia. Sekarang kita akan isi ini kemari. Bagaimana cara mengisinya? Nah, lihat kemari. Oke. Yang pertama, beban perlengkapan kantor. Di sini ada nggak akun beban perlengkapan kantor? Tidak ada. Apabila tidak ada akun dalam kertas kerjanya di sini, ya, akun penyesuaian tidak ada di sini, maka munculkan akun baru di bawahnya. Nah, akun baru beban perlengkapan kantor berapa nih? 890.000. Maka masukkan kemari. Nah, 890 dan ribuan rupiah ya. Nah, ini dia di debit sesuai dengan letaknya, debit. Kemudian perlengkapan kantor ada nggak akunnya? Ada, tinggal masukkan kemari. Nah, gampang kan? Yang kedua, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ada nggak di sini akun beban asuransi? Kalau tidak ada, munculkan akun di bawah beban asuransi. Nah, masukkan di debit angkanya 315 dalam ribuan rupiah. Kemudian pada asuransi dibayar di muka ada nggak? Ada, tinggal masukkan angkanya. Nah, selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan kantor. Ada nggak angkanya di sini? Akunnya tidak ada, akunnya di sini. Buat akun baru. Nah, beban penyusutan peralatan kantor 4950 ya dalam ribuan rupiah. Kemudian pada akumulasi, ada nggak akumulasinya di sini? Ada di sini. Masukkan angkanya di sini. Nah, jadi kalau tidak ada akunnya di sini, munculkan akun baru. Kalau sudah ada akunnya, tinggal masukkan angkanya. Oke. Selanjutnya beban gaji. Ada nggak sini beban gaji? Ada. Masukkan angkanya beban gaji di sini. Nah, 440. Pada utang gaji, ada nggak utang gaji di sini? Nggak ada. Munculkan akun baru di sini, utang gaji. Nah, di kredit utang gajinya 440. Selanjutnya kas pada pendapatan jasa 1000. Ada nggak kas? Ada. Masukkan angkanya 1000 dalam ribuan rupiah, kan? Kemudian pendapatan ada nggak? Ada. Masukkan angkanya. Nah, tinggal masukkan angka. Gampang kan? Kemudian sewa dibayar di muka pada beban sewa. Ada nggak di sini sewa dibayar di muka? Tidak ada di sini sewa dibayar di muka. Berarti munculkan akun baru sewa dibayar di muka. Di debit, ya kan? Beban sewanya ada nggak? Beban sewa ada. Masukkan angkanya di kredit. Nah, udah masuk semua angkanya. Setelah angka penyesuaian yang dari sini tadi masuk semua kemari, kamu jumlahkan, harus sama jumlahnya. Nah, kalau nggak sama berarti salah. Harus sama jumlahnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi NSD, neraca saldo disesuaikan. Dari mana cara mengisinya? Bagaimana mengisinya ini? Dari mana angkanya? Nah, cara mengisi ini adalah kalau dia debit, kamu jumlahkan, letakkan di debit. Kalau dia kredit dan kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Kalau dia debit, kredit, kurangkan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan kemari. Ini debit, jumlahkan, letakkan di debit. Nah, ini penjumlahannya. Ini di debit, sini kosong, langsung pindahkan.
Ini debit, ini kredit. Nah, ini kurangkan. Nah, kurangkan, kemudian hasil pengurangannya atau selisihnya letakkan di kolom debit karena debit lebih besar angkanya. Maka kolom debit. Kalau seandainya angka yang paling besar itu di kredit, maka setelah kamu kurangkan letakkannya di kredit. Nah, begitu dia. Ini debit kredit, kurangkan, letakkan di debit karena debit lebih besar angkanya. Oke, ini langsung saja pindahkan. Nah, ini sama-sama di kredit, maka ini kamu jumlahkan, letakkan dia di kredit. Nah, oke. Lebih baik kamu sediakan kalkulator ya, sambil kamu periksa. Kamu sediakan kalkulator untuk menjumlahkannya atau mengurangkannya ya. Kemudian, ini utang usaha, kredit kosong, langsung pindahkan. Ini juga demikian, langsung kita pindahkan kemari. Ini juga demikian, langsung pindahkan. Nah, ini kredit sama kredit jumlahkan. Nah, oh ini kredit ya, ini debit, ini kredit jumlahkan. Nah, ini debit debit jumlahkan, letakkan di debit. Nah, ini debit, ini kredit, kurangkan, letakkan di debit. Nah, ini debit langsung pindahkan, ini debit langsung pindahkan. Nah, begitu juga dengan yang ini, pindahkan langsung. Pindahkan, pindahkan langsung, tinggal pindahkan saja yang ini. Nah, kalau yang ini nggak usah ya, ini nggak usah, kira seperti ini. Nah, setelah kita selesai menghitung NSD, totalkan, harus sama totalnya. Kalau nggak sama berarti salah. Nah, gampang kan? Oke, yang selanjutnya adalah mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, kolom laba rugi ini berisi oleh akun nominal. Nah, kolom laba rugi ini diisi oleh akun nominal. Akun nominal itu adalah pendapatan dan beban ya. Ingat, pendapatan dan beban. Kalau pendapatan diterima di muka itu bukan pendapatan, melainkan utang. Oke ya, semua yang diterima di muka itu utang. Semua yang dibayar di muka itu harta. Nah, itu dia. Berarti akun nominal. Nah, kita lihat di sini mulai dari pendapatannya. Ya, pendapatan jasa. Nah, saya tanda ini. Yang panah merah ini menyatakan dia akun nominal. Pendapatan jasa, kemudian ambil angka yang dari NSD ini. Nah, pindahkan langsung kemari. Sesuai dengan letaknya, kredit, pindahkan kredit. Gampang ya, paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya beban gaji. Nah, angka yang ini langsung pindahkan kemari. Nah, berikutnya adalah beban sewa. Beban sewa, yaitu angka dari NSD pindahkan kemari, debit dia. Berikutnya adalah beban listrik dan air ya. Nah, langsung pindahkan kemari. Nah, itu dia. Berikutnya adalah macam-macam biaya atau beban lain-lain, sama itu ya. Nah, ini dia. Ini angka ambil dari NSD, pindahkan langsung kemari. Nah, sekarang dia di debit. Oke. Selanjutnya beban perlengkapan kantor. Nah, ini di debit, pindahkan ke debit langsung. Selanjutnya beban asuransi ya. Pindahkan langsung dari debit NSD, pindahkan ke debit juga dalam laba rugi. Kemudian beban pengurusan peralatan kantor. Oke, ini pindahkan langsung kemari. Nah, dah habis. Nah, itu dia. Itulah dia akun nominal ya, pendapatan dan beban. Lalu kita totalkan, total bebannya berapa? Totalkan ini pendapatannya. Nah, lalu kita kurangkan ini. Kurangkan antara total kredit kurangkan dengan total debit, atau pendapatan kurangi dengan total beban. Nah, hasilnya itulah yang disebut dengan laba. Laba bersih ya. Berarti pendapatan dikurang beban, itulah laba bersihnya. Nah, dapat dia hasilnya ya, selisih antara kolom kredit dalam laba rugi dengan kolom debit dalam laba rugi itu adalah laba bersih. Hasilnya letakkan di kolom debit. Nah, itu dia. Paham ya? Gampang. Oke, selanjutnya adalah untuk kolom neraca, itu diisi oleh akun real. Nah, akun real apa saja? Harta, utang, dan modal ya. Harta, utang, dan modal. Nah, harta itu adalah mulai dari kas. Ini lihat nih, kas sama caranya seperti yang ini tadi ya. Ambil dari angka NSD. Maka ini pindahkan langsung, letakkan ke debit. Kemudian piutang, pindahkan angka yang ini dari NSD, pindahkan langsung kemari. Kemudian perlengkapan kantor, pindahkan angka yang ini langsung kemari. Nah, kemudian asuransi dibayar di muka, pindahkan angkanya dari NSD, pindahkan ke laba rugi. Ke neraca, maaf. Kemudian peralatan kantor, langsung pindahkan angkanya kolom neraca. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya akumulasi penyusunan peralatan kantor. Di kredit, pindahkan langsung dia ke kredit. Nah, ambil data atau angka dari NSD. Selanjutnya utang usaha, pindahkan langsung kemari. Selanjutnya pendapatan terima di muka ya, pindahkan langsung kemari. Nah, di kredit. Kemudian modal Roger ya, itu di kredit, pindahkan langsung kemari kredit, kolom neraca. Nah, selanjutnya yang Prive Roger ya, Prive, pindahkan langsung kemari ke debit karena Prive di debit. Nah, selanjutnya di sini ada utang gaji, jangan sampai ketinggalan.
itu kredit, ya utang gaji pindahkan langsung kemari. Nah, selanjutnya sewa dibayar di muka, itu di debit, ya langsung pindahkan kemari debit. Nah, lalu caranya sama juga, totalkan antara debit sama total kredit. Totalkan dia, kemudian totalkan. Nah, apabila selisih antara kredit dan debit atau selisih antara debit dan kredit di kolom neraca menunjukkan angka yang sama dengan selisih debit dan kredit di kolom laba rugi, itu menyatakan kertas kerja kita benar. Ya, harus sama selisih antara kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, di sini selisihnya sama, yaitu 55.845.000 atau 55.845 dalam ribuan rupiah. Nah, selisihnya letakkan di kolom kredit. Nah, apabila selisihnya sama, berarti menyatakan kertas kerja kita benar. Dan saldo laba di dalam kertas kerja kolom laba rugi itu akan muncul di kolom debit, sementara saldo laba dalam kertas kerja kolom neraca akan muncul di kolom kredit. Nah, begitu dia. Oke, paham ya? Gampang ya? Oke, baik, sampai di sini pembahasan mengenai kertas kerja. Terima kasih ya. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-komen bagian yang kalian kurang paham ya. Kemudian berbagi dengan teman-temannya agar teman-teman yang lain juga paham mengenai konsep kertas kerja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Bye.